Sedulur, dimanapun Anda berada, sebagai janji bahwa saya akan menelusuri Pantai Cemara. Sekarang saya sudah berada di lokasi Pantai Cemara. Karena itu, kita akan lakukan bincang-bincang dengan warga yang ada di sekitar Pantai Cemara ini. Mari kita ikuti spiritual jalanan dalam rangka ekspedisi menelusuri Pantai Cemara. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Ini Mas, ya. Ini dengan Mas siapa? Irfan. Mas Irfan. Yang ini Mas siapa, Mas? Ya, Reza. Pak Reza ya. Yang satu Mas Iwan. Ya. Saya dari tim spiritual jalanan, Mas. Ini saya ingin tahu lebih jauh tentang Pantai Cemara yang sekarang ini mulai diperbincangkan oleh warga untuk sebagai tempat refreshing atau tempat wisata. Mas, tadi Mas siapa, Mas? Irfan. Mas Irfan ya. Kalau boleh tahu, ini Pantai Cemara ini sudah berapa tahun ini, Mas, dijadikan tempat wisata semacam gini? Sudah 6 tahunan, tapi yang baru rame ini Uh-uh. 8 bulan dari Oh ya, jadi ini sedulur ya, ini sudah 6 tahun kurang lebih bahwa Pantai Cemara ini sesungguhnya sudah jadi tempat wisata, namun masih belum dikelola dengan sempurna. Sehingga baru-baru ini, masih 8 bulanan dari sekarang ini mulai ramai pengunjung. Karena itu saya juga ingin tahu lebih detail lagi, lebih jauh lagi tentang masalah Pantai Cemara. Mas Irfan ya, ini kok dikatakan sebagai Pantai Cemara itu apa sih awal mulanya itu? Awal mulanya kan memang ditanami cemara itu dari perikanan. Oh Dari ya. perikanan, terus buruh orang sini untuk nanam cemara ini. Oh iya ya, karena di situ banyak pohon-pohon cemara itu ya, Iya, sehingga di situ dikatakan sebagai Pantai Cemara ya. Pantai Cemara. Karena di tepi laut ini banyak tanaman pohon cemara, sedulur ya, sehingga ini dikatakan sebagai Pantai Cemara. Nah, terus gini Mas, ini saya di akhir-akhir ini ya, mungkin ya 8 bulanan mungkin ini yang mulai ramai pengunjung ya. Ini yang datang ke sini ini biasanya dari mana saja mereka? Ya dari jauh, dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo datang ke sini? Pasuruan sudah Oh banyak iya yang iya iya. kesini. Dari Surabaya. Dari Surabaya ya? Ya, Kediri, termasuk Bojonegoro. Iya Ada iya. yang dari Banjar kemarin. Dari Banjar. Wah, ini lumayan jauh ya. Banjar. Jadi sudah mulai terkenal sedulur ya. Ini termasuk dari Banjar ini, kalau dimaksudkan Banjar mungkin Banjarmasin ya. Iya. Berarti Banjar. dari Kalimantan ini Dari sudah Kalimantan. bisa hadir ke sini, artinya sudah mulai dikenal dari di luar kota atau di luar Jember itu sendiri. Ada dari Sidoarjo ya, mungkin dari Pasuruan, Jawa Timur lah sekitar ini sudah mulai masuk ke Pantai Cemara. Mas Irfan, ini untuk masuk ke sini ini kalau kita ingin menikmati indahnya Pantai Cemara, ini ada kontribusi atau karcis masuk? Cuma bayar parkir saja. Bayar parkirnya sih. Iya. Sedangkan personalnya yang masuk tidak usah bayar. Tidak usah bayar. Oh. Tanpa tiket. Tanpa tiket. Tanpa tiket masuk. Jadi hanya karcis masuk kendaraan ya. Iya. Mobil misalnya motor itu ya. Iya. Kalau motor berapa kalau hari-hari biasa begini? 5.000. 5.000. Kalau mobil berapa, Mas? 10.000. Kalau mobil 10.000. Kalau kebetulan hari rame di hari-hari Sama aja. oh sama ya? Iya, sama. Wah, saya agak lebih santai nih, Jo ya. Guys, ya sedulur. Ini lebih santai lagi. Saya tak ingin bincang-bincang dengan Mas Irfan lebih jauh lagi tentang masalah Pantai Cemara ini ya. Jadi di sini masuknya itu cukup bayar karcis parkir motor sama kendaraan mobil ya. Sedangkan orangnya yang masuk ini tanpa dipungut biaya serupiah pun. Nah, tetapi untuk pengelolaan ini Mas, ini kan rupanya ada yang membangun ya, ada yang membiayai. Ini sementara biayanya dari mana? Dari parkir ini aja, Pak. Oh, dari parkir Ya, ini dari uang parkir ini saja. dari uang parkir dikelola. Dikelola. Oh, berarti ini secara bersama-sama ya? Iya. Yang parkir ini ya? Iya. Oh,
tidak satu orang dua orang, tetapi nanti beberapa dikumpulkan, lalu pendapatan itu untuk membenahi tempat-tempat ini ya. Iya. Wah, luar Ini biasa. dibuat semacam kas, nanti Ah, ah. potongan kas langsung dibagi. Oh, tapi kan ini ya untuk tenaganya yang markir ini kan juga dapat imbalan. Iya. Oh iya iya. Jadi tetap mendapatkan satu imbalan, lalu sisanya ini katakan diambil kas, lalu sisanya nanti dibuat memperbaiki tempat wisata ini. Nah ini cukup mandiri sekali ya, cukup mandiri sekali. Ya mandiri. Ya, Mandiri. jadi begini Mas Irfan, tempat-tempat wisata itu kalau kita mau masuk ya sebenarnya bisa, itu bisa katakanlah kita melakukan pendekatan-pendekatan. Karena sekarang ini digalakkan, khususnya di Kabupaten Jember ini ya, digalakkan tentang Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata. Yang di situ dimulai dari desa ini agar desa ini membuat satu unggulan tempat wisata. Jadi kalau sudah ada, lalu warga ini sudah tergerak untuk membangun satu tempat wisata. Sementara bantuan-bantuan dari pihak-pihak pemerintah, Mas Irfan mungkin tahu, adakah bantuan yang mengalir untuk pengelolaan wisata ini? Untuk sementara ini tidak ada, tapi sudah ada apa? Semacam apa namanya Pok Darwis itu. Ah, Ini sudah ada dari desa mungkin. oh iya ya. Untuk anunya dibentuk apa namanya Pok Makwais itu. Oh Dibentuk. iya ya. 5 Dasawisma itu ya. Iya. Jadi itu sudah ada kelompok-kelompok yang memang dalam rencananya itu Iya, tapi untuk dalam proses masih belum, Ya. belum. Kan masih jalannya itu. ya, ya. Karena begini nanti pada saatnya ya. Jadi sesungguhnya desa itu sudah ada ADD Mas ya. Ya. Nah, dari ADD ini nanti warga setempat kalau memang berkeinginan untuk katakan membangun dari tempat wisata ini melalui nanti Musrenbangdes ya, musyawarah tentang perencanaan pengembangan di desa itu bisa masuk di dalamnya lalu diusulkan apa itu dari BPD ya, BPD dengan desa nanti merencanakan tentang 1 tahun ke depan itu melalui ADD ya. Nah ini karena itu teman-teman atau warga setempat bisa mengusulkan anggaran-anggaran ini melalui ADD. Atau mungkin nanti teman-teman bisa mencari terobosan misalnya kepada Dinas Pariwisata itu ya. Sampaikan keluhannya apa pengelolaan ini. Karena apa? Kesadaran warga ini perlu dipupuk. Iya. Nah, dengan begitu akhirnya nanti akan mengangkat nama baik dari Kabupaten Jember. Jadi misalnya teman-teman lobby lah ya, menyampaikan keluhan-keluhan tentang pengelolaan dari tempat-tempat wisata semacam gini ya. Itu bisa melalui Dinas Pariwisata. Nah, mudah-mudahan juga dengan melalui konten saya, video ini nanti dari pihak-pihak terkait, ADD maupun dari pihak kecamatan ataupun Dinas Pariwisata, ini nanti akan tertarik dengan bincang-bincang Mas Irfan dengan saya ini lalu tergugah untuk ikut berkontribusi terhadap pengembangan dari pariwisata itu sendiri. Memang kalau sementara ini memang masih dari masyarakat sini saja, tapi sudah mau dibentuk. Gitu ya? Iya, sudah mau dibentuk semacam Pok Darwis itu. Pok Darwisnya ya. Mas Irfan, saya ingin tahu lebih dekat lagi ya. Kalau ini kan kita ada di luar dari pantainya ini. Biar kita lebih jelas lagi bagaimana kalau kita masuk ke wilayah pantai. Monggo, Bisa ke monggo, sana ya Mas monggo. Irfan ya. Iya. Ayo kita sekarang menuju Pantai Cemara, kita biar lebih tahu lebih dekat lagi ke Pantai Cemara ini. Kita lewat ini apa Mas? Terowongan ya? Oh ya. Terowongan ini memang terowongan buatan ya? Iya, buatan. Jadi kita buat semacam terowongan, lalu kita masuk lewat terowongan ini. Nah, dan ini jalannya ditinggikan agar pengunjung
yang lewat terowongan ini tidak tenggelam ke air ya, gitu ya. Karena tidak ada jembatan Mas ya. Tidak ada. Ini sungai ya, sungai dibendung begitu ya. Ya, sungai. Oh itu, iya, ya. Ini sepanjang terowongan kita lihat, ini kita bisa lihat ya, kita masuk terowongan ini. Ya, Mas, ini kan kalau siang begini memang lengang ya. Ya. Tapi pada hari-hari tertentu kan mesti ramai ya. Oh ya, Biasanya pada hari apa itu yang ramai, Mas? hari Sabtu sama Minggu. Sabtu ya? Sabtu sama Minggu. Oh, Sabtu sama Minggu. Ya, Lalu kalau malam ada pengunjung juga di sini, Mas? kalau malam ditutup. Oh, malam ditutup Iya, ya? malam ditutup. Ya, memang mungkin kalau malam ini cukup membahayakan ya. Belum ada apa? Lampu masuk. Masih belum siap lah untuk Oh, menerima iya. pengunjung malam. Di samping juga untuk keselamatan, Ya. begitu Mas ya. Wah, ini rupanya sedulur, ini kita sudah masuk ke lokasi pantai ya. Lokasi pantai Cemara ini. Oh, banyak tanaman cemara di sini. Kita bisa lihat ini ya. Kita bisa lihat cuacanya cukup dingin ini ya. Cuacanya cukup dingin. Itu kalau di sini Ya, sejuk ya. sangat sejuk, Sejuk, sekali ya. meskipun panas gitu. Karena Suasana- memang pantai Cemaranya cukup cukup rimbun juga, sehingga menutupi dari pohon ke pohon ini bisa menutupi Panas. panasnya terik matahari kalau waktu siang. Ya, bisa bisa kita lihat sedulur, ini ada tempat-tempat orang jualan di sebelah sana. Lalu ini ada ada pantainya ya. Ini sudah sekitar 25 sampai dengan 50 meter di depan kita. Ini pantai sudah air laut sudah mulai kelihatan. Sedulur, ini kita bisa lihat di depan kita pada konten video kita itu ada tempat-tempat orang jualan. Ini menandakan bahwa di hari-hari tertentu di Pantai Cemara ini cukup ramai. Kalau kita bisa lihat ini tempat-tempat orang jualan cukup banyak sekali. Dan di tempat ini menandakan memang walaupun masih muda usianya, berapa bulan pantai ini pengunjung. Namun demikian rupanya tempat-tempat yang dibangun ini yang untuk menunjang dari kegiatan wisata ini cukup katakan cukup membantu dari para wisatawan, misalnya untuk berbelanja jajanan atau kue-kue di sekitar Pantai Cemara ini. Banyak warga yang meyakini bahwa mereka yang sakit secara medis itu setelah datang di Pantai Cemara ini mungkin ada reaksi-reaksi yang positif terhadap mereka yang sakit, seperti stroke, mungkin seperti darah tinggi, asam urat, itu bisa sembuh karena mereka percaya di tempat ini ada semacam satu kekuatan yang bisa menyembuhkan mereka yang sakit. Begitu ya Mas Irfan ya. Tapi yang lain dari itu Mas, barangkali ada yang berbau mistis. Misalnya ada orang-orang yang semacam kesurupan atau yang yang Kesurupan itu memang ada. Kesurupan itu pokok di dalam sini kalau ada yang kayak mau dibuat jelek lah, itu mesti ada yang mengganggu. Oh ya, terkait dengan ini barangkali Mas Irfan bisa menghimbau kepada warga, bagi mereka pengunjung ya. Tadi Mas Irfan ceritakan bahwa kalau ada pengunjung yang niatnya kurang baik, maka sampai bisa kesurupan di tempat ini, kan begitu Iya, Mas ya? iya.
Apa himbauan Mas Irfan selaku ya katakanlah di sini warga yang mengelola tentang tempat wisata ini terkait dengan warga yang menggunakan tempat ini pada hal-hal yang kurang baik. Apa himbauannya, Mas? Ya, saya tekankan untuk para pengunjung wisata itu untuk tidak buat mesum, mabuk-mabukan itu di dalam area Cemara sini. Karena itu memang ada orang yang mau buat tidak baik di sini, ada yang kesurupan. Ya. Kayak gitu. Jadi himbauannya sedulur diharapkan kepada semua pengunjung saja untuk datang ke sini dengan satu tujuan yaitu refreshing ya. Jadi untuk mencerahkan kembali setelah kita seminggu atau beberapa hari kita panik, kita banyak masalah, banyak problem, maka datanglah ke tempat wisata Pantai Cemara ini untuk refresh. Sehingga pemikiran kita biar kembali segar. Karena itu diimbau oleh pengelola untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang kurang senonoh atau hal-hal yang kurang bagus. Karena apa? Dampaknya sebagai mistisnya, karena di tempat manapun sesungguhnya goib itu ada. Jadi seperti di tempat semacam ini, kalau menurut saya itu cukup kental dengan mistisnya ya. Karena itu diimbau untuk tidak melakukan hal-hal, karena sudah pernah terjadi ketika ada niatan kurang baik, maka pengunjung itu kesurupan di sini, sehingga ya katakanlah ada roh goib yang memang mengganggu fisik dari pengunjung. Namun bagaimana untuk penyembuhan dari mereka yang mengalami gangguan, Mas Irfan? Ya, ditunjukkan ke Ustadz sini, memang itu katanya yang bilang tidak senonoh lah. Ya. Memang Perahu yang ada di sana. Ya, sedulur, ini di depan kita ada ini apa? Sungai ya, Mas ya. Sungai ya. Ada sungai yang di situ tempat berlabuhnya perahu-perahu kecil ya. Perahu-perahu kecil. Ini orang ini kan ngambil ikan di sungainya sini apa di laut, Mas? Di laut ya. Wah, iya. cuma pelaku saja. Oh ya, berlabuhnya di sini ya. Ya lumayan jauh nih ya. Jadi di sana itu. Oh ini Nusa Barong. Iya. Oh ya. Jadi sedulur kita lihat itu di sana itu ada perbukitan itu katanya ini sudah termasuk Nusa Barong ya. Nusa Barong berarti ini ya cukup jauh juga dari sini ya. 1 jam. Nusa Barong ya. Oh iya. Jadi ini di sebelah selatan dari pantai selatan memang ada pulau kecil di situ yang jarang dijamah oleh orang. Itu dan keadaannya cukup angker di situ. Itu namanya Pulau Nusa Barong. Mas Irfan, ini cukup panjang bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ini terima kasih Mas Irfan atas informasinya tentang Pantai Cemara ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita eksplorasi, setelah kita angkat ke permukaan bahwa untuk Pantai Cemara ini nanti lebih dikenal lagi oleh warga di luar dari Kabupaten Jember, sehingga ini nanti akan menjadi satu wisata, bukan hanya wisata lokal, tapi akan menjadi wisata nasional ya Mas Irfan ya. Terima kasih sekali Mas Irfan atas bincang-bincangnya, atas informasinya yang telah disampaikan pada kami tim spiritual jalanan ini. Sedulur, sampai di sini dulu informasi bincang-bincang saya dengan Mas Irfan selaku narasumber dari Pantai Cemara yang ada di Mojomulyo, Kecamatan Buger, Kabupaten Jember. Saya menyampaikan di akhir pertemuan ini, menyampaikan ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tompo Ati.